Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pidi Febrian Murfi Yuliandi dengan NPM 201063114138. Saya berasal dari kelas F dan ini tugas matkul fisika dasar saya. Nomor 1. Suatu persamaan gelombang diberikan Y dalam kurung T sama dengan 0,03 sin 2pi dalam kurung 50 T min 2x dengan T dalam second, X dan Y dalam meter. Tentukan beberapa pertanyaan berikut. A. Amplitude gelombang. A sama dengan 0,03 m. B. Frekuensi sudut gelombang. W sama dengan 100 pi kali radiasi per S. C. Tetapan gelombang. K sama dengan 4 pi. D. Frekuensi gelombang. F sama dengan W per 2 pi. Kita masukkan angkanya. 100 pi dibagi 2 pi, yaitu hasilnya 50. E. Periode gelombang. Periode gelombang T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 50. Isinya adalah 0,02. F. Panjang gelombang. Panjang gelombang V sama dengan 2V per K sama dengan 2Pi per 4Pi. Itu hasilnya 0,5 M. G. Persamaan kecepatan gelombang V atau T. Pi sama dengan 3 cos dalam kurung 100 T min 4X. H. Persamaan percepatan gelombang A atau dalam kurung T. A sama dengan min 10 derajat cos dalam kurung min 100 pi T min 4x. Nomor 2. Massa matahari dan massa bumi masing-masing 2 dikali 1030 kg dan 5,96 dikali 1024 kg. Jarak rata-rata bumi ke matahari adalah 150 juta km. Tentukan beberapa pertanyaan berikut. A. Gaya gravitasi matahari pada bumi. B. Laju revolusi planet. C. Periode planet. D. Percepatan gravitasi bumi. Pertama kita jawab yang A. F sama dengan G M besar M kecil M B kecil sama dengan R kuadrat MB. Kita masukkan angkanya. Dalam kurung 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali dalam kurung 2,10 pangkat 30 kali dalam kurung 5,96 dikali 10 pangkat 24 per 150 juta kuadrat sama dengan 3,5 dikali 10 pangkat 22 N. Yang B. Laju revolusi planet atau V. V sama dengan, ya kita masukkan rumusnya, akar G dikali M per T. V sama dengan akar 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 5,96 dikali 10 pangkat 24 per 150 dikali 10 pangkat 9. Pi sama dengan akar 37,95 dikali 10 pangkat 13 per 150 dikali 10 pangkat 9. Pi sama dengan akar 0,25 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat 3 meter per second. Ya, lanjut ke C. Periode planet atau T. T kuadrat per T kuadrat sama dengan 4V kuadrat per G kali M sama dengan T kuadrat 4V kuadrat dikali R kuadrat per G dikali M. T kuadrat sama dengan 4Pi kuadrat dikali 150 dikali 10 pangkat 22 per 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 5,96 dikali 10 pangkat 24. T sama dengan akar 6 kali 10 pangkat 24 Pi kuadrat per 37,95 dikali 10 pangkat 13. T sama dengan akar 1,6 dikali 10 pangkat 10 Pi kuadrat. Hasilnya adalah 0,8 dikali 10 pangkat 5 Pi. Lanjut yang D. Percepatan gravitasi bumi atau G. G sama dengan G dikali M per R kuadrat. G sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 5,96 dikali 10 pangkat 24 per 371 dikali 10 pangkat 6 kuadrat. G sama dengan 37 dikali 95 dikali 10 pangkat 13 per 4,06 dikali 10 pangkat 13. Hasilnya adalah 9,35 meter per second kuadrat. Nomor 3.
Bola pejal yang memiliki massa 250 gram dan jari-jari 12 cm menggelinding murni dengan laju translasi 3 meter per second. Berapakah energi kinetik total bola tersebut? IPM sama dengan 3/5 mr kuadrat. Kita masukkan angkanya, 3/5 dikali 0,25 dikali 0,12 kuadrat. Hasilnya adalah 0,00216 kg m kuadrat. K trans sama dengan setengah mp kuadrat pm, sama dengan setengah dikali 0,25 dikali 3 kuadrat, yaitu hasilnya adalah 1,125 joule. K rotasi atau K-rot sama dengan setengah pm w kuadrat pm, sama dengan 1/2 dikali 0,00216 dikali 0,25 kuadrat. Hasilnya adalah 0,0000675 joule. K totalnya adalah 1,125 ditambah 0,0000675 yang hasilnya adalah 1,1250677 joule. Nomor 4. A. Apa yang Anda ketahui tentang aliran laminer dan aliran turbulen? Jelaskan. A. Aliran laminer adalah aliran fluida yang bergerak dengan kondisi lapisan-lapisan lamina-lamina, membentuk garis-garis alir yang tidak berpotongan satu sama lain. Hal tersebut ditunjukkan oleh percobaan Osborne-Reynolds. Pada laju aliran rendah, aliran laminer tergambar sebagai filamen panjang yang mengalir sepanjang aliran. Aliran ini mempunyai bilangan Reynolds lebih kecil dari 2300, sedangkan aliran turbulen adalah aliran fluida yang partikel-partikelnya bergerak secara acak dan tidak stabil dengan kecepatan berfluktuasi yang saling interaksi. Akibat dari hal tersebut, garis alir antar partikel fluidanya saling berpotongan. Oleh Osborne-Reynolds digambarkan sebagai bentuk yang tidak stabil, yang bercampur dalam waktu yang cepat yang selanjutnya memecah dan menjadi tak terlihat. Aliran turbulen mempunyai bilangan Reynolds yang lebih besar dari 4000. B. Apa perbedaan fluida statis dan dinamis? Jelaskan. Fluida statis adalah fluida yang berada di suatu tempat dalam fase diam atau tidak bergerak. Sifat yang dimiliki fluida statis antara lain, fluida statis dapat ditentukan dan dipahami di saat fluida berada dalam diam. Sedangkan fluida dinamis merupakan fluida atau zat cair dan gas yang dapat bergerak. Sifat dari fluida dinamis antara lain menempati ruangan, memiliki gaya dorong, memiliki kecepatan aliran, dan memiliki koefisien kekentalan zat. C. Sebuah dongkrak hidrolik memiliki pipa-pipa yang berdiameter 1 cm dan 7 cm. Berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda yang masanya 1500 kg? C. Diketahui sama dengan D1 sama dengan 1 cm, D2 sama dengan 7 cm. M sama dengan 1500 kg. Ditanyakan F. Jawab. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 sama dengan pi D kuadrat 1 sama dengan mg pi D kuadrat 2. F1 per D kuadrat 1 sama dengan mg per D kuadrat 2. F1 per 1 kuadrat sama dengan 1500 dikali 10 per 7 kuadrat. Hasilnya adalah 306,12 N. Nomor 5. Apa yang dimaksud termodinamika? Jelaskan masing-masing hukumnya. Pada sistem tempat terjadinya proses perubahan wujud atau pertukaran energi, termodinamika klasik tidak berhubungan dengan kinetika reaksi atau kecepatan suatu proses reaksi berlangsung. Ada beberapa hukum. Yang pertama, hukum awal atau Zeroth Law. Termodinamika hukum awal menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya saling setimbang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, hukum pertama termodinamika perubahan energi dalam suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Yang ketiga, hukum kedua termodinamika terkait dengan entropi. Tidak ada bunyi untuk hukum kedua termodinamika, yang ada hanyalah pernyataan-kenyataan eksperimental yang dikeluarkan oleh Kelvin, Planck, dan Clausius. Yang keempat, hukum ketiga termodinamika saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum.
B. 200 gram es bersuhu min 20 derajat Celcius dimasukkan ke dalam bejana berisi air 500 gram bersuhu 95 derajat Celcius. Bila kalori yang diserap bejana diabaikan, berapakah suhu akhir campuran air sampai air mencair seluruhnya? Dalam kurung kalori jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalori lebur es 334.400 Joule per kilogram, kalori jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Jawabannya B. Q lepas sama dengan Q terima. M1 dikali C1 dalam kurung TC min T1 sama dengan M2 dikali C2 dalam kurung T2 min T. 200 dikali 2100 dalam kali TC min dalam kurung min 20 sama dengan 500 dikali 4200 dalam kurung 95 min TC. TC sama dengan 75,83 derajat atau 75,5/6 derajat Celcius. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.